Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Jika malam hari ini Anda menyaksikan video ini, saya beri judul bahwa gemuk itu tidak sehat. Bukan berarti kita tidak boleh gemuk, tetapi apa yang saya saksikan ini merupakan pengalaman pribadi saya bahwa kegemukan itu adalah faktor yang pertama bagi saya itu kita tidak sehat. Banyak orang berpikir kalau gemuk itu sehat dan bla bla bla. Begitu banyak apresiasi kalau kita memang gemuk itu berarti kita diberkati bahwa kita no. Maksud saya ingin mengajak dan merubah pola pikir Bapak Ibu teman-teman dimanapun ada bahwa saya mau ceritakan sedikit bahwa 2 bulan lalu saya mengalami satu hal yang tidak enak, yang mana jantung saya itu berdebar tidak semestinya, tidak seperti biasa. Uh, Orang mengatakan itu ada asam lambung lah. Memang faktor asam lambung itu kalau terlalu tinggi dia menekan jantung dan kebanyakan orang akan mengalami yang namanya serangan jantung. Nah, uh, saya divonis oleh dokter waktu itu waktu dokter memeriksa dan dia memberikan vonis bahwa saya mengalami namanya jantung koroner. Tentu sebagai orang yang mendengar berita seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan, membuat kita juga cemas, membuat kita khawatir dan lain-lain sebagainya. Tapi sebagai orang percaya saya tahu bahwa Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhan bagi diri saya, bagi diri setiap orang percaya itu adalah rancangan damai sejahtera. Nah, yang mau saya saksikan itu bahwa pekerjaan kita, makanan yang kita konsumsi kadang-kadang memberikan faktor yang tinggi untuk tubuh kita bisa gemuk. Nah, gemuk ini yang berbahaya adalah kita tidak pernah olahraga, makan tidur, konsumsi mie instan tinggi, minum gula yang tinggi, atau makanan yang berkarbohidrat yang tinggi, tetapi kita lupa bahwa segala sesuatu itu akan membuat tubuh kita kadang-kadang tidak lebih baik. Banyak hal yang kita lihat, kadang-kadang teman-teman kita katanya baik, kok tiba-tiba meninggal dan banyak orang mengatakan bahwa serangan jantung. Nah, serangan jantung itu bisa diantisipasi kalau kita merubah pola pikir kita. Dan memang saya agak terlihat langsing dari biasanya karena memang saya lagi merubah pola cara makan yang biasanya kita makan malam. Makan malam boleh saja kalau Anda makan yang sehat. Tapi kalau makan malam yang berbau gorengan, makanan-makanan yang instan, itu bagi saya itu tidak sehat. Kenapa? Karena selama saya berlayar, apalagi kena jam jaganya itu tengah malam jam 12 sampai jam 4 pagi atau jam 12 malam sampai jam 6 pagi, konsumsinya itu kadang-kadang dahsyat. Karena kadang-kadang kita makan super mie 2 telurnya 4. Itu pas sama teman. Tapi kalau kita sendiri biasa telur 2, super mie 1. Kadang mie goreng, nasi goreng dan segala sesuatu kita terlalu over. Nah, kemudian membuat tubuh kita jadi besar, jadi gemuk lah, dan pasti di tubuh kita akan merasakan yang namanya kolesterol tinggi, darah tinggi, dan bisa juga kita beraktivitas itu tidak seperti biasa lagi karena faktor tubuh kita menjadi lamban. Dan yang terutama juga ukuran baju kita pasti berubah. Nah, lewat pesan ini saya mau ngajak teman-teman jaga makanan kita, jaga konsumsi makanan kita, kurangi garam, kurangi zat tambahan termasuk mitsin atau MSG atau gorengan. Terus yang kedua, jika kita makan daging, cukup daging dengan sayur atau daging dengan talas atau sagu, makanan-makanan seperti itu. Jangan daging ketemu dengan nasi, karena itu karbohidratnya tinggi, gula ketemu dengan daging, kolesterolnya tinggi, dan lemak darah kita naik. Nah, kadang-kadang faktor kita tidak enak sama teman karena kita diajak makan. Tapi yang saya mau saksikan bahwa jika Anda sehat,
tentu banyak hal yang membuat Anda juga merasa bahwa diri Anda sangat-sangat bisa beraktivitas dengan baik. Anda tentu menyadari bahwa kalau Anda sakit dan terbaring di rumah sakit, untuk zaman sekarang ini susah karena tidak ada orang yang bisa besuk Anda. Saya terbaring di rumah sakit dan yang hanya teman-teman yang berani datang ke situ bisa datang dan bisa berdoa buat kita. Nah, sekarang saya ingin teman-teman, ayo, kalau Anda mengalami yang namanya kolesterol, darah tinggi, itu cepat diperiksa dan kurangi makanan berlemak dan makan makanan yang sehat, termasuk ubi talas, apalagi ya, minyak zaitun. Kalau daging putih, bagusnya di steam atau dikukus, dan semua itu rata-rata memang perlu proses. Kentang atau talas atau makanan-makanan yang kayak terong atau pare, sayur pare, Anda bisa kukus. Nah, selagi kita sehat, ayo bersyukur. Selagi kita bisa menikmati hidup ini, kita bersyukur. Dan jangan lupa bahwa tubuh kita ini, 1 Korintus 6 ayat 19, Anda bisa baca bahwa tubuh Anda dan saya adalah baitnya Tuhan, baitnya Roh Kudus. Nah, kalau kita merusak tubuh kita, Alkitab sendiri mengatakan bahwa Allah akan membinasakan orang itu. Ingat bahwa satu tempat yang terbaik yang Tuhan berikan, mau diam di dalam diri kita, adalah bahwa tubuh kita ini adalah miliknya. Makanya jaga tubuh kita, jaga kesehatan kita, sehingga setiap hari aktivitas kita tidak terganggu. Ingat, kalau Anda sakit, kalau zaman sekarang ini satu orang takut ke rumah sakit, takut divonis kolesterol, COVID lah. Tapi menjaga diri kita, termasuk serangan jantung, itu sangat-sangat sedini mungkin. Termasuk juga kita mengurangi alkohol, karena penyempitan pembuluh darah itu sangat berbahaya. Penyempitan pembuluh darah mengakibatkan darah tinggi. Nah, faktor ini kadang-kadang kita, kalau di daerah, kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka konsumsi itu membahayakan. Makanya kadang-kadang orang tidak panjang umur, masih muda, sudah mengalami stroke. Dan memang penting adalah menjaga tubuh kita sendiri, supaya dengan menjaga tubuh kita sehat, orang-orang di sekitar kita juga diberkati. Oke, jaga jantung Anda, konsumsi yang sehat, sehingga kehidupan Anda juga akan jauh lebih baik. Tubuh yang ideal harus sesuai dengan tinggi dan berat badan. Kalau sekarang saya dari kurang lebih 98 kilo kemarin-kemarin, itu sekarang sudah 80 kg. Jadi prosesnya memang tidak gampang, harus jogging. Makanya kadang-kadang Anda bisa melihat saya jogging setiap hari itu karena memang saya harus melakukan seperti itu. Dan ingat, semangat dan jangan lupa berdoa, karena itu dasar kita sebagai orang percaya. Oke teman-teman, jaga kesehatan jantung Anda dengan mengkonsumsi yang sehat. God bless you.